Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fasilitator, kali ini saya dalam tugas CGP 3.1 yaitu ingin menggali, mengeksplorasi, dan menimba ilmu dari orang-orang yang telah diberikan kesempatan dan amanah dalam menjalankan institusi sekolah. Nah, dari ini pada sesi ini saya akan melakukan sesi wawancara seperti dalam penugasan dalam modul 3.1. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jadi beliau ini adalah nama lengkapnya Bapak Muhammad Abdul Aris. Kemudian pendidikan Bapak mohon diceritakan. Pendidikan untuk S1 saya di Kehutanan Universitas Cendrawasih, Papua, dulu Rian Jaya. Kemudian S2 selesai 2005 di UGM, Universitas Ekonomi Pembangunan. Untuk jurusan Ekonomi Pembangunan. Untuk pendidikannya memang beliau fokus di kehutanan dan mengampu di sekolah kehutanan. Terus untuk pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah, saya diamanahi untuk menjadi kepala sekolah ini tahun 2015 di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru sampai akhir 2016. Kemudian saya dipindah tugaskan lagi untuk menjadi kepala sekolah di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten tahun 2016 sampai awal 2021. Baik, Bapak, berarti jenengan sudah dua instansi dalam kepemimpinan di sekolah. Dari saya sendiri terkait dengan kepemimpinan ini memang kan dalam pengambilan keputusan itu secara literasinya itu selalu kita dihadapkan di 4 dilema. Jadi kalau yang pertama itu kita individu lawan kelompok. Jadi selalu dalam mengambil keputusan itu kita ada pertentangan. Ini kepentingan individu, ada kepentingan kelompok di situ, ada konflik antara kita sendiri ada kepentingan, bisa jadi orang lain juga ada kepentingan. Atau barangkali kita melihat di konflik itu ada beberapa orang yang saling memiliki kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu keadilan lawan kasihan. Kadang-kadang kita itu dalam mengambil keputusan ingin sesuai dengan aturan, tapi di sisi lain kita kasihan kepada orang tersebut. Kemudian kita ada kejujuran lawan kesetiaan. Kita ingin jujur, tapi di sisi lain kita ingin setia. Kemudian yang terakhir dalam mengambil keputusan itu kita memikirkan, oh ini jangka pendek, jangka panjang. Apakah ini bagus di jangka pendek sekarang, atau barangkali bagusnya di jangka panjang, tapi jangan-jangan bagus sekarang nggak bagus di kedepankan. Nah itu mohon pengalamannya bagaimana dalam pengambilan keputusan itu supaya 4 dilema ini tidak mengganggu kita dalam pengambilan keputusan. Iya, terima kasih Mas Haris. Jadi bagaimanapun juga semua faktor tadi pasti akan senantiasa ada. Yang membedakan itu mungkin porsinya. Ada dalam kondisi tertentu mungkin faktor kepentingan kelompok ataupun personal dominan, atau dalam kasus tertentu ada faktor tadi kasihan dan lain-lain, atau tadi masalah keadilan tadi yang dominan. Inti dari kepemimpinan kan memang ada faktor pengambilan keputusan, kan gitu. Bagaimana kita mengelaborasi semua faktor tadi sehingga kita bisa meminimalisir, sehingga kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik, kan gitu. Cuma sekali lagi bahwa kita tetap harus memperhatikan semua potensi tadi, gitu. Yang jelas kalau ideal itu memang agak susah, kan gitu ya, karena banyak kepentingan yang bermain di situ, banyak kepentingan yang harus kita bela. Tetapi intinya adalah kalau di institusi sekolah gitu, biasanya kita akan memutuskan masalah antara mungkin pelanggaran siswa
atau campur tangan orang tua dan segala macam kan gitu ya. Gitu. Dan kita tetap intinya berpedoman kepada aturan yang ada sebagai acuan gitu. Intinya sebenarnya kalau di dalam orang bijak mengatakan bahwa bagaimana memberikan keputusan seringan mungkin tanpa melanggar aturan kan gitu. Jadi gini, kan bagaimanapun juga faktor kasihan tetap harus diperhatikan, karena kita juga harus memperhatikan misalnya apakah nanti berpengaruh kepada masa depannya atau tidak. Tetapi ketegasan dan keadilan harus tetap ditegakkan kan gitu. Jadi misalnya ini anak ini mengambil melakukan pelanggaran berat misalnya. Kalau di sekolah kita kan pelanggaran berat itu cuma 2, dia dikeluarkan atau skor setahun kan gitu ya. Nah, dengan melihat tadi faktor-faktor tadi supaya masa depannya tetap diperhatikan, kemudian tapi keadilan tetap dilaksanakan, mungkin kita mencoba untuk mencari alternatif keputusan yang paling ringan kan gitu, tetapi masih di dalam koridor aturan itu kan gitu. Jangan sampai kemudian karena faktor kasihan yang dominan kemudian kita mengabaikan pedoman aturan yang sudah ada. Itu nanti dalam jangka panjang akan membuat kita jadi susah untuk melakukan keputusan-keputusan berikutnya, karena biasanya keputusan sebelumnya akan selalu jadi acuan kan gitu ya. Jadi bagaimana kita meramu supaya semua faktor tadi diperhatikan tetapi tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan ya. Jadi bagaimana kita tetap memberikan ruang kepada anak kita misalnya, tetapi tanpa melanggar aturan yang ada seperti itu. Dan itu memang berat. Kita kan harus tetap membela yang banyak. Ada 300 anak kita. Kalau ini nggak kita putuskan karena kasihan, ini mungkin secara institusi dia selamat, tapi yang 300 tidak terbantu dan tidak terselamatkan kan gitu. Jadi tetap faktor yang terbesar tetap harus kita perhatikan dan lain seperti itu. Dan itu memang berat seperti itu. Kadang-kadang boleh jadi memang pengalaman saya pribadi ya, memutuskan sesuatu setelah itu tidak bisa tidur juga bisa. Karena dua-duanya tetap berat kan gitu ya. Kita ingin menyelamatkan yang 300 anak-anak yang baik, terus kemudian ini terpaksa kita harus mengamputasi. Tapi itulah risiko yang harus kita ambil kadang-kadang karena faktor tertentu bagian tubuh kita harus rela untuk diamputasi ya, walaupun mungkin berat terasa bagi kita seperti itu. Iya, mungkin selama ini saya rasakan seperti itu. Untuk masalah keputusan aturan tetap jadikan pedoman utama dengan memperhatikan tadi bagaimana kita meminimalisir semua faktor-faktor yang lain sehingga tidak mengorbankan ketentuan tapi tetap bisa mengakomodir berbagai macam kepentingan lain yang mungkin mengikutinya. Siap, terima kasih Bapak penjelasannya. Jadi mendengarkan saja saya ikut jadi ini, jadi ikut merasakan beratnya pimpinan luar biasa. Jadi tadi itu kata kuncinya tetap berbasis peraturan ya, tetap berbasis peraturan, tapi mengambil opsi yang kadar yang paling ringan. Bagaimana kita kan ada ketentuan ya, bahwa bagaimana memberikan orang bijak itu adalah bukan orang, kalau ulama gitu ya, ulama itu adalah bagaimana bisa memberikan keringanan kepada umat tanpa melanggar aturan. Nah ini juga kemudian kita bawa gitu. Misalnya ya tadi ada faktor apakah dia sudah berulang atau tidak kan gitu ya. Nah, kalau dia baru pertama berarti masih ada kesempatan yang bisa kita berikan, kecuali dia melakukan pelanggaran yang berulang berarti memang dia harus dikeluarkan misalnya kan gitu ya. Tapi kalau memang baru pertama dan ada faktor-faktor yang bisa memberikan peluang dia untuk diperbaiki ya kan gitu, seperti itu. Jadi saya berpedoman ke tadi bahwa ulama yang baik itu bukan ulama yang tegas, keras, bukan. Ulama yang bisa memberikan keringanan kepada umat tanpa melanggar syariat kan gitu ya. Nah dalam hal ini bagaimana aturan tetap ditegakkan tetapi orang merasakan semua keadilan, walaupun namanya adil itu
tidak bisa menyenangkan semuanya. Karena adil pasti ada yang merasa disenangkan dan ada yang merasa tersakiti. Itu adil di dunia seperti itu. Gitu, seperti itu. Siap Bapak, terima kasih atas informasinya. Jadi betul yang dikatakan Bapak Kepala, jadi seninya dalam memimpin adalah bagaimana kita menyeimbangkan porsi yang tadi ya Pak. Iya. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Jadi memang di SMK Kehutanan itu kalau kita mencuri ada dua opsi ya Bapak, dikeluarkan atau diskorsing. Jadi dengan pertimbangan yang matang, jika tidak perlukan kita ambil porsi yang paling ringan supaya kita juga memperhatikan masa depannya ya Pak. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait dengan tadi saya jadi kepikiran juga, kadang-kadang dalam mengambil keputusan itu memang urutannya itu kalau secara jurnal atau literasi itu 9. Jadi terakhir itu ada refleksikan keputusan. Jadi teringat yang tadi Bapak Aris tadi ceritakan, bahkan kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu ketika kita merefleksikan, artinya kita punya beban moral ya, artinya sampai tidak bisa tidur ya Pak. Jadi karena ada proses refleksi itu, kemudian ada proses apakah refleksi itu, apakah keputusan itu yang diambil itu sudah benar atau tidak, itu masih terngiang ya Pak. Masih terngiang. Kalau seperti itu, dan itu juga ada di 9 langkah ini juga sudah ada literasinya. Bahkan di terakhir itu memang ada refleksi keputusan. Jadi keputusan kita itu betul atau tidak sebelum uji publikasi. Bahkan ini setelah ketok SK pun masih terefleksikan ya. Sangat sesuai dengan jurnalnya, dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk Bapak sendiri sebelum pengambilan keputusan, berbagi pengalaman langkah atau urutan langkahnya bagaimana? Misalkan yang pertama itu apakah ada dari Pak Aris sendiri mengidentifikasi ini siapa saja sih, ada apa saja sih nilai-nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, kumpulkan fakta. Nah itu kalau dari Pak Aris sendiri strateginya gimana dalam urutan pengambilan keputusan? Yang jelas untuk menghindari kesalahan, pertama kan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, ya. Kemudian termasuk di dalamnya juga menimbang, mengacu kepada keputusan-keputusan sebelumnya terhadap kasus yang sama, kan gitu ya. Itu bisa dijadikan referensi bahwa sebelumnya ada keputusannya, ada pelanggaran seperti ini, keputusannya seperti apa, kenapa diputuskan seperti ini, mungkin ada latar belakangnya, kan gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi sebuah sandaran, dulu pernah ada kasus yang sama, kemudian diputuskan seperti ini, mungkin bahkan berbeda, ya, mungkin berbeda, gitu loh. Kan misalnya gini, mohon maaf nih, ada kalau di sini kelas 1 misalnya, kelas 1 kok dia berani melakukan pelanggaran berat, ada apa ini? Tidak semerta-merta, pokoknya ya sudah keluarkan atau skors. Jangan sampai ada sesuatu di belakang itu yang dia boleh jadi melakukan itu dengan terpaksa. Boleh jadi dia tidak akan mendapatkan hukuman seperti itu, sebagaimana dalam aturan. Makanya kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, begitu juga mengacu kepada keputusan yang pernah terjadi sebelumnya terhadap kasus yang sama, sehingga meminimalisir paling tidak bahwa saya sudah pernah memutuskan ini bersandar kepada keputusan sebelumnya, gitu. Karena kalau saya tidak mengacu kepada keputusan sebelumnya, saya dianggap tidak adil misalnya seperti itu. Tetapi juga boleh jadi yang sebelumnya ada latar belakang yang berbeda. Kenapa kok berbeda dengan keputusan sebelumnya? Karena rupanya yang melatar belakangi peristiwa itu berbeda, gitu. Jadi mencari informasi sebanyak mungkin, baik dari sisi pelaku ataupun mungkin situasi dan kondisi di situ yang memicu, gitu. Kemudian juga dampaknya, gitu. Kita juga melihat keluarganya seperti apa. Mungkin anak ini dididik dengan cara yang seperti tadi, mohon maaf, mungkin keluarganya broken home, sehingga kemudian dia melakukan itu. Ada juga siswa yang melakukan itu karena faktor tadi, dia terpaksa sekolah di sini supaya dikeluarkan, dia melakukan tindakan seperti itu, kan beda.
ada yang melakukan tindakan karena memang dia punya keinginan untuk mengambil orang lain gitu. Ada yang sekedar untuk dijadikan sebuah alibi supaya dia gitu. Itu jelas beda ya. Jadi memang tadi setelah kita mengumpulkan seluruh latar belakang, informasi dan segala macam sebagai dasar untuk kita mengambil keputusan, mengacu kepada mungkin peristiwa-peristiwa sebelumnya. Setelah itu baru kemudian kita juga meminta masukan ya, masukan dari orang-orang yang memang berkepentingan dalam hal ini, dari berbagai macam itu kemudian kita ramu kira-kira yang paling tepat terhadap keputusan ini adalah seperti apa. Itu pun setelah itu kita masih memberikan ruang untuk refleksi tadi. Kira-kira masih ada enggak gitu kan gitu ya, hal-hal yang kita lupakan gitu, sehingga mungkin bisa jadi meringankan atau sebaliknya memberatkan kan gitu ya. Ada enggak informasi yang masih terlewat dan segala macam seperti itu. Itu yang bagaimanapun juga memutuskan, apalagi berkenaan dengan nasib orang itu berat banget. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, bagaimana sangat pertimbangannya itu sangat kompleks terkait dengan siswa ataupun dengan masa depan seorang itu memang harus matang. Kemudian yang saya tadi bisa simpulkan, yang pertama itu informasinya sebanyak-banyaknya, kemudian kita mengacu atau punya referensi di kasus sebelumnya, kemudian mempelajari faktor-faktor pembedanya Bapak, kemudian menghimpun semua masukan, baru kemudian refleksikan, baru diambil suatu keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan refleksi Bapak. Jadi refleksi keputusan itu supaya bagaimana tips-tipsnya supaya dalam mengambil keputusan itu, setelah keputusan diambil itu kita tidak merasa bersalah. Jadi setelah diketok itu kita tidak kebebanan, terus kita tidak kepikiran. Nah, bagaimana yang tipsnya biar dilakukan? Apakah sebelum ketok SK atau uji publikasi itu, apakah perlu direfleksikan berulang kali, baru setelah itu kita tidak bisa kepikiran atau kita bisa tenang, ataukah cukup refleksi sekali terus ketok palu, habis itu kita tidak perlu refleksi lagi? Kiat-kiatnya Bapak. Ya jelas gini, asalkan keputusan itu sudah didasarkan kepada semua tahapan tadi, informasi yang valid, kemudian kita mencoba mempelajari semua latar belakang yang mempengaruhi, kemudian mengacu kepada keputusan sebelumnya pada kasus yang sama, ya sekali lagi itu akan meringankan. Begitu semua faktor sudah kita himpun, masukan sudah kita tampung dan segala macam, kemudian kita sudah sepakat dalam rapat itu memutuskan ya bismillah kan gitu ya ibaratnya. Itu membuat kita jadi bagaimanapun juga namanya keputusan itu tidak akan pernah memuaskan semua pihak pasti. Kalau ada yang tidak puas ya, tapi semua pihak juga harus paham bahwa ketika dia berani mengambil sebuah tindakan, dia juga harus bisa siap menerima konsekuensi kan gitu ya. Itu yang selama ini sesaat yang khawatir itu biasanya kalau ada informasi tambahan padahal keputusan sudah dijatuhkan. Nah itu biasanya, waduh kenapa informasi ini datangnya belakangan, kalau tidak kan saya mungkin bisa ini kan, seperti itu. Tapi asalkan tidak ada informasi tambahan dan semua langkah sudah kita lakukan, perasaan ada tadi misalnya berat dan segala macam, tetapi kita juga puas karena kita juga sudah melakukan semua tahapan, dan kita juga dalam hal ini adalah menyelamatkan siswa yang lain kan gitu. Kalau ini kita tidak ambil, pasti akan menjadi presiden buruk untuk siswa yang lain kan, seperti itu. Terima kasih informasinya terkait tadi. Memang setelah semua pada intinya setelah semua sistem atau skema itu sudah dijalankan, prosedural kita sendiri sudah nyaman. Dan memang betul prinsipnya sesuai dengan yang Bapak utarakan tadi, bahwa tidak ada keputusan yang memuaskan semua pihak. Yang penting dari kita tetap ada berbasis aturan yang dilakukan. Kemudian ini Pak, sekarang kalau tadi kan terkait dengan siswa ya. Nah,
di beberapa soal LMS itu memang kadang-kadang menguji kematangan. Saya sendiri dihadapkan kepada, misalkan ini contoh soal dalam LMS, misalkan Anda kepala sekolah dihadapkan kepada rekan guru yang dia itu bagus mengajar, tapi secara emosional itu dia tidak stabil, kadang emosi, kadang melakukan tindakan membentak siswa, yang beberapa siswa itu menimbulkan trauma. Saya juga dalam membaca kasus dalam LMS itu juga ikut kepikiran. Jadi misalkan ada pegawai yang seperti itu, secara ngajar bagus tapi secara emosional tidak bagus, yang pada akhirnya menimbulkan komplain bagi siswa kemudian orang tua, dan pada akhirnya diambillah keputusan bahwa akhirnya guru itu harus diberhentikan. Namun di sisi lain guru tersebut itu memiliki keluarga atau istri yang sakit-sakitan. Nah, karena sudah diambillah keputusan oleh kepala sekolah tersebut untuk memberhentikan, akhirnya beliau menyarankan akhirnya yang guru yang diberhentikan itu akhirnya mencari sekolah lain. Nah, saat mencari sekolah lain, yayasan yang mau menerima itu meminta rekomendasi dari kita tentang track recordnya, bagaimana ininya, bagaimana ya. Ini kan persoalan seperti ini kan masa depan orang lagi. Nah, dari sisi Bapak bagaimana memandangnya? Apakah kita mengutarakan tadi yang 4 tadi? Jadi kalau 4 dilema atau 4 pertentangan tadi, kita mau jujur atau loyalitas, kemudian kita mau kebenaran, atau kita juga mau yang tadi kasihan kalau dia nggak dapat pekerjaan itu, tapi nanti istrinya gimana. Nah, jangka pendek jangka panjangnya, jangka pendeknya bagus karena sudah di stop sekolah kita kan nggak ada masalah, ini jangka panjang di sekolah lain. Kemudian yang terakhir dari sisi beban kerja, kemudian dari sisi yang lain pertentangan yang lainnya. Nah, dari Bapak bagaimana pertimbangan, karena orang tersebut selain memiliki track record ngajar yang buruk, dia pernah juga memanipulasi atau korupsi dalam anggaran di cerita LMS itu. Nah, mohon dari Bapak share-nya bagaimana terkait pengambilan keputusan ini. Memang ini dilema ya, dilema. Tapi kalau kasusnya itu hanya sekedar metode mengajar, lebih mudah sebenarnya. Kita bisa memanggil yang bersangkutan dulu sebelum misalnya kita putuskan untuk ini. Tapi kalau kemudian ada masalah tambahan dengan ketidakjujuran, nah kalau bahasa mohon maaf, kalau keterampilan itu bisa dilatih, tapi kalau akhlak itu susah. Ini yang bagi saya memberatkan itu adalah masalah kejujuran pengelolaan anggaran. Itu susah ya, karena itu biasanya berkenaan dengan sesuatu prinsip ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar tadi metode mengajar, mungkin kita bisa minta dia untuk bersabar. Kalau misalnya tadi, kalau sedang ada masalah nggak usah mengajar dulu, kan gitu ya, kasih tugas, nanti ketika nyaman baru kemudian kan gitu. Tapi kalau sudah tidak jujur, apalagi dalam mengelola anggaran gitu, ya mau tidak mau sampaikan kepada sekolah yang memang meminta rekomendasi apa adanya. Yang bersangkutan mempunyai kelebihan seperti ini, dia mungkin bagus mengajar, tapi ada ketidakstabilan di dalam masalah emosional, mungkin karena ada masalah di rumah kan gitu ya, itu. Nah, tapi ada juga yang mungkin dia punya masalah dalam masalah kejujuran pengelolaan anggaran gitu. Nah, kalau Bapak mau mencoba ini silahkan, tapi yang bersangkutan mempunyai track record seperti ini kan gitu ya. Karena kita kalau kemudian menutupi, itu artinya kan membiarkan ketidakbaikan ini nanti
langgeng. Iya. Dia ke sana, dia seperti itu lagi, begitu juga. Ya, saya pikir mungkin dia tidak cocok di pekerjaan ini, mungkin akan dia cocok di pekerjaan yang lain, supaya dia juga melakukan evaluasi kan. Gitu. Saya secara pribadi kalau berkenaan dengan ketidakjujuran itu susah untuk diubah. Sehingga lebih baik daripada kita menjerumuskan lembaga yang lain dengan kesalahan yang sama yang bersangkutan, ya kecuali kita tidak memberikan informasi yang jujur, berarti kan kita membiarkan lembaga lain juga jatuh pada kondisi yang sama. Tapi kalau kita sudah memberikan informasi apa adanya, kemudian dia masih mencoba memberikan peluang, ya itu risiko yang harus diambil kan. Seperti itu. Kalau saya terutama untuk yang masalah kejujuran pengelolaan anggaran itu prinsip, ya, karena dia nanti pengaruhnya banyak. Ya, anggaran ini kan keberlangsungan lembaga pendidikan atau lembaga apapun itu kan berdasar dari anggaran. Kalau anggarannya tidak dikelola dengan jujur, boleh jadi kualitasnya menurun atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali kan. Gitu. Itu kalau bagi saya sendiri prinsip, ya prinsip. Itu masalah kejujuran itu prinsip, apalagi katakan dengan guru ya. Guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau kemudian kita sudah melakukan sesuatu yang tidak jujur, rasanya susah kita. Ya, menularkan keberkahan ilmu itu susah. Baik Bapak, bisa saya simpulkan artinya adalah meskipun pengambilan keputusan itu adalah seni bagaimana 4/5 itu, tapi secara hal-hal yang prinsip, karakter, berhubungan dengan kejujuran, kemudian ada karakter lain itu tidak bisa ditolerir. Kata kuncinya tidak bisa ditolerir. Berarti tadi sudah terkait seni mengambil keputusannya, kemudian ada hal-hal prinsip yang tidak bisa kita tolerir meskipun itu 4/5 ada yang bersangkutan memiliki istri yang sakit atau itu karena hal prinsip, jadi memang tidak bisa ditolerir. Kemudian yang terakhir Bapak, dalam pertanyaan diskusi atau wawancara kali ini, selama beliau ini 2 kali periode ya Bapak menjabat di SMK Kehutanan Baru, kemudian lanjut SMK Kehutanan Kadipaten. Nah, mungkin ada tips trik dalam bagaimana, kalau dalam bahasa agama itu dalam beristihad itu, kalau kita sudah benar tapi pengambilan keputusan salah dapat satu, tapi kalau benar malah dapat 2 ya. Artinya menjadi pemimpin juga ada nilai ibadah dalam kepemimpinan di situ, pengambilan keputusan seperti itu. Nah, barangkali dari Bapak yang dengan pengalamannya beliau 2 periodenya, kemudian secara kepemimpinan itu mau tidak mau itu faktor, kalau dalam jurnal itu maturity atau kedewasaannya itu sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Nah, bagi mohon dari Bapak tips triknya supaya, karena setiap guru itu adalah pemimpin pembelajaran yang dimana juga mengambil keputusan terhadap anak didiknya. Nah, tips-tipsnya bagaimana dari Bapak kepada kami yang guru yang muda ini supaya dalam pengambilan keputusan itu selalu pikirannya itu jernih, jadi supaya kejernihan, kemudian tetap menjaga 4/5 ini tetap ideal sampai langgeng. Misalkan dalam suatu saat dikasih amanah itu langgeng, menjaga ideal dalam 4/5 ini itu tetap bersikap ideal, tetap bijaksananya kepada yang masih muda, karena kedewasaan sangat berpenting. Tips-tipsnya Bapak? Yang pertama ini prinsip. Jaga jangan sampai ada kepentingan pribadi ada di dalam kepentingan keputusan kita. Jangan ada kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Itu biasanya pengaruhnya besar sekali. Jangan sampai setiap keputusan itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita, untuk ini menjaga karir saya misalnya, bukan karena itu. Kalau itu nanti dia akan memoles. Bahasanya orang sibuk pencitraan daripada kemudian menegakkan kebenaran kan, seperti itu. Jadi jangan ada kepentingan pribadi di dalam setiap keputusan seperti itu. Kemudian yang kedua juga jangan kebencian kita kepada seseorang menghalangi kita, atau ketidaksukaan kita. Misalnya si A ini pernah bikin saya jengkel,
si A ini pernah saya nasihati nggak mau dengar. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, ya tetap jangan sampai kesannya jadi lebih berat keputusannya, gitu kan? Iya. Jadi dibandingkan orang lain melakukan pelanggaran yang sama, gitu. Ini jangan sampai seperti itu, karena kita harus tetap jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada keinginan pribadi, kan seperti itu. Jadi keadilannya supaya bisa sama kan, gitu loh. Kalau seandainya dia pernah bikin saya seperti itu, enggak. Saya dulu jadi guru juga enggak pernah. Saya tidak pernah memberi nilai kepada murid itu karena tadi faktor pribadi, tidak ada, gitu. Semuanya, gitu. Saya 19 tahun ajar di Papua ya, dengan berbagai macam keragaman itu, saya mencoba berusaha untuk memperlakukan semua siswa sama, muslim, non muslim, dari asli Papua atau bukan, semua saya ingin mereka di mata saya itu merasa diperlakukan sama, kan ya. Nah, kalau saya prinsip utama di dalam setiap keputusan itu adalah jangan ada kepentingan pribadi, karena itu akan menghilangkan semua faktor tadi. 4 faktor itu akan kalah semuanya kalau ada kepentingan pribadi di situ. Apakah kepentingan pribadi berkenaan dengan keluarga, berkepentingan pribadi untuk melanggengkan kekuasaan dan segala macam itu. Nah, selama kepentingan pribadi tidak menguasai, insya Allah kita bisa objektif dalam melakukan keputusan. Siap. Terakhir yang pertanyaan ini, jadi ini tambahan saya jadi keinspirasi. Yang pertama tadi kesimpulan dari Bapak, tetap jangan ada kepentingan pribadi. Yang kedua, memandang adil sama ya. Jadi jangan kita itu meskipun ada orang ini pernah salah terus dituteni ya bahasa Jawanya, kita mencirikan, tetap berlaku adil. Jadi tidak ada kepentingan pribadi. Yang kedua, berlaku adil. Terakhir Pak, ini sebagai pimpinan, yang faktor yang memang kadang orang ini pada akhirnya karena pengambilan keputusan ini kita menjadi kadang-kadang kita menjadi orang yang ditinggalkan trennya. Jadi kalau kita itu trennya itu karena tadi ada kesetiaan tadi lewat lawan kejujuran, pada akhirnya setiap pengambilan keputusan kita yang betul-betul artinya yang betul-betul adil itu di suatu sisi kita akan kehilangan orang-orang. Nah, pertanyaannya adalah sebagai pribadi yang tentunya selain pimpinan kan kita juga pribadi yang bermasyarakat, kita bagaimana kita nyaman dengan posisi itu Bapak, karena semakin kita berlaku ideal, semakin adil, semakin kecillah circle kita. Jadi circle kita itu semakin sedikit dan kita kadang-kadang akan dikenang sebagai orang yang wah ini memang keras, ini memang tegas. Nah, embel-embel itu yang kadang-kadang membuat kita sebagai pimpinan itu kadang bisa jadi goyah ya Pak, goyah, tapi jangan salah, bagi orang yang memang strike dengan orang yang mengemban jabatan itu dalam amanah, ini bukan suatu masalah ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin ketika ditinggalkan itu kita masih memiliki idealisme bahwa ini adalah jalan yang benar. Saya merasakan itu. Kalau kepemimpinan itu adalah untuk pribadi, saya pasti akan mementingkan bagaimana menyenangkan semua orang. Gitu. Tetapi kalau kepemimpinan itu adalah untuk lembaga, bagaimana lembaga ini baik, bagaimana lembaga berkualitas, gitu. Dan kita tidak takut kehilangan posisi itu, insya Allah tetap ada di situ. Karena ada orang yang dulu meninggalkan, ya nggak apa-apa, gitu. Karena kalau nanti ditinggalkan oleh orang yang punya potensi buruk, Allah akan datangkan orang lain yang punya potensi baik, gitu. Jadi gini, kalau kita akan kehilangan teman-teman yang tadi karena faktor buruk hatinya, Allah akan hadirkan dengan orang lain yang baik hatinya, seperti itu. Jadi saya sekali lagi, semua keputusan tidak pernah memuaskan semua orang, kan gitu ya. Dan pasti ada risikonya, ada konsekuensinya. Salah satunya ditinggalkan, dianggap tidak loyal, dianggap tidak mengerti dan segala macam gitu. Tetapi
pertanggungjawaban kepemimpinan itu kan bukan yang di dunia. Iya, Kalau betul. hanya inspektorat yang memeriksa itu gampang. Mungkin kita bisa mengakali, kalau dia nggak jeli lewat. Tapi kan di akhirat nggak bisa. Itu bagi saya pribadi ya, saya siap untuk tadi menerima konsekuensi ditinggalkan, tidak populis, kemudian tetapi alhamdulillah selalu ada jalan. Dulu orang-orang ada yang kemudian bahkan tidak menegur. Nah, tiap hari ya tetap tegur aja, gitu. Tetap tegur, tetap berikan apresiasi ke orang itu. Setiap ketemu ditegur, setiap ketemu senyum. Lama-lama luntur juga, gitu. Nah, gitu. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita melakukan keputusan yang salah, pertanggungjawabannya adalah kita dengan Allah, kan gitu. Bukan orang-orang yang kita senangkan itu nanti satu saat tidak ada yang membela satupun. Kita tetap sendirian mempertanggungjawabkan itu. Jadi jangan sampai nanti hanya karena ingin menyenangkan semua orang, kemudian kita mengorbankan prinsip. Maaf, secara pribadi saya tidak bisa menerima itu. Saya tetap bahwa nanti satu saat saya akan bertanggung jawab sendirian. Orang yang kita bela dulu, orang yang kita bantu itu dia akan sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti itu. Makanya saya lebih suka tadi menerima konsekuensi, mungkin ditinggalkan, mungkin tidak nyaman, tapi saya mudah untuk selanjutnya. Saya Bapak terima kasih informasinya. Jadi kata kuncinya yang mohon maaf Bapak fasilitator. Saya juga dalam jurnal ini juga ketika pengambilan keputusan itu malah dapat ilmu yang dari wawancara ini. Jadi di jurnalnya itu pertanggungjawabannya moral. Jadi di statement Bapak Aris ini malah saya dapatkan ada statement yang orang lupa. Jadi pertanggungjawaban pimpinan itu tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Ini yang membuat saya mencatat nanti di hasil wawancara ini bahwa kepemimpinan ini ternyata ketika kita dihayati bahwa ini bukan di dunia saja tapi akhirat akan membuat kita konsisten dengan apapun konsekuensi yang dihadapi. Terima kasih Bapak sharing ilmunya. Mohon maaf waktunya ini hampir 35 menit sama tadi pengantar yang dipotong. Terima kasih atas sharing-sharing waktunya. Semoga berkenan untuk para pendengar semua atau yang melihat video ini supaya mendapat amal jariah ya Bapak. Jadi setiap yang menonton ini dapat pahala yang mengalir. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya Pak Abdul Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak fasilitator. Untuk yang wawancara kedua dengan perwakilan dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten selaku pimpinan. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau nama lengkapnya Ibu Titin Suhartini Eshud. Kemudian Ibu bisa ceritakan pendidikan saya sarjana kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Mungkin untuk sebagai tugas tambahan saya dari 2015 menjadi Wakasek Kurikulum sampai dengan sekarang. Pernah sih 2019 berhenti 1 tahun, kemudian lanjut lagi tetap di bagian kurikulum. Jadi Ibu ini sebagai perwakilan kepala sekolah SMK karena kepala sekolah SMK-nya masih di plat luar ya Bu, di Kalimantan. Kemudian sebagai perwakilan jadi penunjukan ke beliau selaku Wakasek kurikulumnya. Untuk Bu Titin mau tanya-tanya terkait dengan pengambilan keputusan itu kan sebagai seorang pemimpin kita itu selalu dihadapkan ke 4 dilema. Dilema apakah dilema kepentingan individu atau kelompok, atau kita lihat ini ada beberapa orang yang punya kepentingan, selalu ada dilema seperti itu. Yang kedua adalah ada dilema kita itu mau adil, cuman di sisi lain kok kasihan juga ya.
Yang ketiga ini yang kedua maksudnya adil sama kasihan itu kita pengen adil sesuai aturan, tapi di sisi lain kasihan. Yang faktor yang ketiga kita itu pengen jujur nih, tapi di sisi lain nanti nggak setia sama orang ini loyalitasnya. Yang terakhir yang keempat yaitu setiap pengambilan keputusan itu ini ada jangka pendek, efek jangka panjang. Bisa jadi kesimpulan ini terbaik saat ini, kedepannya belum tentu. Bisa jadi depannya yang paling baik saat ini belum tentu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada 4 dilema ini secara literasi jurnalnya. Nah, selaku Bu Titin, selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perkurikuluman terkait dengan nilai-nilai siswa, terkait dengan KKM dan sebagainya, bagaimana Bu Titin mensiasati atau mengambil strategi supaya 4 dilema ini tidak mengganggu dalam pengambilan keputusan. Oke, mungkin kita fokus dulu ke nilai ya. Ke nilai ya. Jadi Contoh. untuk khusus nilai, saya tuh biasanya di awal tahun ajaran kan biasanya kita ada rapat, kemudian dalam forum itu biasanya saya menyampaikan bahwa guru itu memiliki hak apa ya? Prerogatif. Iya betul, untuk memberikan nilai. Tentunya dengan apa ya, dengan seobjektif mungkin. Ketika misalnya ada unsur subjektif pun, setiap individu harus bisa mempertanggungjawabkan. Artinya misalnya ketika ada orang tua yang tiba-tiba ada yang kritis, kok nilai anak saya 70, berarti kita harus sudah siap seperti itu ya. Intinya setiap guru harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Kemudian kita tidak menutup mata juga ketika di luaran sana nilai sangat diobral murah gitu ya. Makanya bukan apa ya, beda dengan zaman saya dulu misalnya ya, ketika saya pede dengan 60 ternyata saya bisa, tapi sekarang tidak bisa seperti itu gitu, karena kita sudah kalah duluan, sebelum berperang gitu. Terutama untuk misalnya beberapa hal yang kayak tes CPNS atau mungkin bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kayak di pabrik-pabrik itu yang level SMK juga kan yang diminta nilai rata-rata ijazah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah di bawah, mau nggak mau kita sudah kalah gitu. Cuman kembali lagi ya, kita berusaha sebisa mungkin, intinya memberikan penilaian itu ya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kemampuan. Iya, kemampuan lah intinya. Jangan sampai misalnya kisi-kisi apa, soal apa, yang diujikan apa, yang diajarkan apa gitu. Saya pikir selama masih dalam koridor yang benar, yang tetap, yang sesuai dengan prosedur, nilai itu sebenarnya ya masih bisa ditolong untuk beberapa level anak gitu ya. Walaupun ternyata dalam di lapangan tuh ada juga yang memang keseret-seret gitu kan. Itu udah jadi hal yang rahasia umum kan saya pikir. Jadi ketika dia biasa-biasa saja, kemudian dia ikut remedial dan lain sebagainya, ya udah kita kasih 75. Saya pikir itu pasti ada, ya tidak menutup kemungkinan gitu. Dan di luar sana bahkan mungkin lebih parah. Dan untuk di SMK Kehutanan sendiri saya pikir dulu kita itu dari 2010 ya, nilai kita anjlok kalau dibandingkan sama 4 SMK yang lain. Itu dulu juga saya sempat kaget, ini nggak bisa nih kalau kayak gitu. Masa di Pulau Jawa, takutnya kan orang berorientasi dari nilai ya. Dan mungkin dulu juga guru-guru masih baru ya, kayak saya, Puwati dan kawan-kawan juga masih idealis. Pak Arida yang kalau ngasih nilai 75, 76. Padahal mungkin sebenarnya kalau di luar sana guru yang lain masih bisa berani memberikan nilai 85 misalnya. Nah, entah mulainya dari kapan ya, atau mungkin juga kita karena kita berproses ya, intinya belajar dari pengalaman gitu. Kita diskusi dengan guru lain misalnya, ternyata memang fenomena di luar seperti itu, sedikit-sedikit kita menaikkan nilai itu. Saya lihat ada peningkatan dari guru-guru itu, cara memberikan nilai ada peningkatan, walaupun tidak semurah tidak semurah di luar sana gitu. Jadi ya apa ya, kalau misalnya kalau dulu mah ada Widya Iswara tuh yang kalau nilai kecil itu yang gurunya, yang salah gurunya gitu. Saya juga bingung kan, coba dilihat soalnya gitu. Jangan soalnya juga
yang memang anak itu tidak terbiasa, misalnya kita hampir semuanya yang yang kayak AKM ya, ya yang intinya berhots atau misalnya hots gitu. Padahal anak tidak terbiasa seperti itu, karena kan pembelajaran seperti itu nggak bisa yang kita ngajarin kok di SMK Kehutanan misalnya anak-anak terbiasa itu kan hanya setahun atau bisa 2 semester 3 semester. SD sama SMP nya mereka bagaimana, belum tentu juga terbiasa kan. Atau bisa kita lihat ada beberapa anak yang memang udah basicnya bagus, tapi datang ke kita ajarkan hal ini cepat ya, berarti memang dari awalnya ini. Jadi nggak jaminan juga ketika kita mengajarkan yang gini kita keluarin lagi soal bakal bagus, karena memang dia tidak terbiasa melaksanakan. Apalagi mungkin ada yang kalau kita lihat ada yang memberikan soal yang ya gitulah, yang inilah yang mungkin tidak ada variasinya sama sekali gitu. Jadi anak tidak terbiasa gitu. Jadi ketika dia diberikan soal yang lain dia kaget kan. Nah, mungkin yang kayak gitu-gitu juga jadi pembiasaan siswa gitu. Coba sejauh ini kalau di SMK Kehutanan saya pikir guru-guru sudah memberikan nilai sesuai dengan porsinya dan tidak ada kecurangan apapun gitu ya, atau menambahkan nilai atau gimana. Termasuk misalnya persiapan SNMPTN itu juga tidak ada kalau misalnya misalnya tahan dulu biar nanti grafiknya naik, tidak seperti itu. Kita tuh apa adanya sih seperti itu. Tapi ya sejauh ini mereka juga ada yang berhasil tembus gitu, karena memang anaknya memang kompeten gitu. Berarti 4 berarti kan memang dalam pengambilan keputusannya kan dilema itu kan selalu pasti ada ya Bu? Iya betul. Kalau di pihak saya mungkin sebagai wakasek kurikulum, kalau dari pihak guru kan pihak yang ada apa tadi, kasihan. Ya mungkin contoh ketika dia sudah berulang kali remedial, tapi dia nurut, kita kasih ini datang gitu ya, tapi memang mungkin kemampuannya seperti itu, boro-boro untuk mencapai 75 dengan dasar kasihan kita kasih 75 kan. Nah gitu. Tapi kalau itu mungkin saya posisinya sebagai pihak guru ya. Tapi kalau misalnya posisi pihak sebagai wakasek kurikulum, hubungannya dengan nilai adalah kelulusannya atau kenaikan kelas. Nah, saya berprinsip pokoknya selama tidak ada guru yang memberikan nilai di bawah KKM, maka laporan buruk apapun yang disampaikan sama guru saya anggap itu tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Jadi intinya ketika anak ini sebenarnya tidak mampu di sini, tapi selama gurunya ternyata masih ngasih 75, ya udah kan datanya gitu. Jadi kalau misalnya memang anak itu pengen tidak naik kelas, ya berarti harus setidaknya ada 3 nilai yang di bawah KKM kan gitu ya. Atau misalnya dari kehadiran dia lebih dari 10% tidak hadir di kelas gitu. Jadi pokoknya datanya data itu aja. Makanya kita untuk kriteria kenaikan kelas kelulusan itu sebenarnya kita bikin sesimpel mungkin gitu. Walaupun misalnya ada faktor-faktor lain ya, dari misalnya kayak bernilai sikap baik itu kan umum ya, general kan, itu juga bisa menjatuhkan sebenarnya. Tapi khusus untuk dinilai itu kan cuma sederhana, tidak ada nilai yang di bawah KKM lebih dari 2 gitu. Jadi kalau misalnya ternyata tidak aman semua, walaupun misalnya banyak keluhan guru, ini anak gini, tapi ternyata guru masih memberikan rasa kasihan 75, ya sudah, berarti naik kelas. Kalau saya begitu. Berarti ada penghormatan Bu Titin kepada guru-guru terkait penilaian preparatif nilai. Betul, makanya saya di awal kan di awal mengatakan silahkan saya berikan kelulusan untuk guru memberikan nilai seperti apa. Walaupun kadang saya juga sempat protes misalnya, setelah saya lihat ini kayaknya rendah banget gitu. Atau misalnya bahkan saya pernah protes ini terlalu tinggi. Malah terlalu tinggi juga nggak bagus kalau menurut saya. Kalau misalnya apalagi mungkin saya tahu kualitas anak itu di kelas seperti apa, tiba-tiba misalnya nilai mapel tertentu misalnya 98, itu kan sebenarnya hampir nyaris sempurna kan 98 itu. Tidaknya dia harus, ya kalau misalnya bagus ya 88 gitu.
masih ada di angka kisaran 8-an lah gitu. Jangan sampai misalnya biasa-biasa saja tapi kok dikasih nilai 98 gitu. Berarti ini memang kayaknya PR ke semua sekolah ya Bu. Jadi setiap sekolah itu bagaimana setiap guru itu punya standar nilai yang Itu sama. susah Nah, dalam ini. satu sekolah aja Saya susah. kita mau menyamarkan Makan. satu nih misalnya saya nih tolong nanti gini-gini kan enggak belum tentu diturut sama Betul, guru, betul. apalagi ini satu Satu nasional, satu kabupaten. nasional apalagi. Dan Gitu. ini kemarin juga kasus ini muncul saat LMS Rukol juga Pak Ipin itu guru kepala SD yang di Majalengka juga sama menyandarkan nilai guru satu sekolah pun itu juga masih perlu Betul, masing-masing punya usaha sudut khusus. pandang yang berbeda. Betul. Nah, Bu Titin, kan tadi dari sisi dilema kan sudah ya. Nah, sekarang dalam pengambilan keputusan itu kan kalau secara teorinya atau jurnalnya itu kan ada 9 langkah. Pertama itu mengidentifikasi siapa nih yang kepentingannya siapa. Kemudian siapa, yang kedua adalah ada yang pertama tadi ada nilai-nilai kepentingan kayak gitu. Yang kedua adalah siapa sih yang terlibat. Yang ketiga itu mengumpulkan fakta informasi. Nah, terkait pengalaman Bu Titin di kurikulum, gimana nih langkah-langkah dalam mengambil keputusan? Nah, kalau saya itu biasanya mungkin contoh misalnya terkait Tidak naik. atau misalnya sambilan kalau pengambilan keputusan tidak naik kan sudah Sudah jelas. jelas aturannya. Jadi sebenarnya ketika ada guru yang mau ininya siap memberikan nilai PKM, ya udah selesai kan? Iya. Kayak dulu saya tuh karena emang udah di luar wajar, saya sama Bu Wati pernah memberikan nilai pengukuran hutan 70, tetapi karena hanya 2 yang ini akhirnya ya aman gitu loh, hanya 2 aja kan, harusnya lebih dari 2 ya kategori aman gitu, karena ambilnya spesial gitu ya, karena dari segala sisi anaknya nggak bisa dikasihani lah, kasihnya gitu kan, bisa dikasihani, jadinya tetap 70 dan itu berdasarkan standar kita ya tetap di bawah KKM karena kita menetapkan KKM 75 kan gitu. Kalau untuk kenaikan kelas kelulusan kan sebenarnya sesuatu yang udah pasti sebenarnya. Yang agak sulit pengambilan keputusan itu justru di kesiswaan. Karena kesiswaan itu banyak sudut pandang yang berbeda ketika melakukan berita acara pelanggaran kan, banyak apa ya, mungkin kita nggak tahu si saksi itu berbohong atau tidak, apalagi misalnya kegiatannya tidak terpergok ya, atau misalnya tidak terekam di CCTV, itu pun sangat menyulitkan sebenarnya. Jadi kalau di pihak kurikulum sebenarnya lebih mudah, cuman memang efeknya keluar atau tinggal kelas gitu kan, lebih ini juga lebih ini. Nah, cuma kalau untuk beberapa pengambilan keputusan kayak contoh kecil mungkin ya, pemilihan mata pelajaran pilihan, atau pemilihan ekstrakurikuler, hal-hal yang seperti itu tuh. Atau misalnya kita mau ngapain nih, anak mau dikasih pelatihan apa? Ya pertama kita diskusi sama guru, walaupun tidak diskusi formal ya, intinya kita berbagi pengalaman. Kemudian kita juga biasanya survei kecil-kecilan, ada survei formal kita pakai Google Form gitu kan. Ada juga kita hanya sekedar tanya. Kemudian kita juga sering misalnya saya ngobrol dengan Widya Iswara, sebenarnya di lapangan itu nanti anak tuh butuh apa sih gitu. Jadi intinya ada beberapa pihak yang memang kita tanya, termasuk ke mengambil kebijakan ya seperti kepala sekolah. Karena walaupun misalnya menurut saya penting nih kegiatan mendatangkan program guru tamu misalnya dari jauh misalnya ya, membutuhkan biaya sekian karena biar idealis nih dari orang industri misalnya gitu. Tapi kalau kata Pak Kepala misalnya, enggak perlu, orang BDK juga cukup berhemat dan lain-lain, nah kita bisa apa gitu. Intinya ya kita mengusahakan ketika kita mengajukan suatu pengambilan keputusan, suatu kegiatan itu berdasarkan ya ada dasar hukumnya lah. Dasar hukumnya harus buat dulu, jangan sampai itu hanya karena buat bersenang-senang aja nih gitu. Nggak bisa, tetap ada dasar hukumnya. Walaupun misalnya terlihat seperti kunjungan industri, kesannya kan sebenarnya kayak piknik ya nggak sih, berarti dia ada dasar hukumnya kan. Bahkan di survei lingkungan belajar aja disinggung berapa kali tuh kunjungan industri kayak gitu. Jadi kan memang kenapa sekolah umum pada melaksanakan itu memang bukan karena mau bersenang-senang gitu.
Jadi itulah, jadi ada beberapa yang kita kasih mintain pendapat baik dalam diskusi formal maupun non formal, dan kembali lagi keputusan terakhir ada di kepala sekolah kalau saya begitu. Karena kepala sekolah juga punya sudut pandang sendiri, jadi dia punya prioritas kan. Misalnya ya, menurut saya, versi saya, mendatangkan program guru tamu dari industri, misalnya dari Kalimantan, itu penting gitu kan, untuk gini. Tapi dari versinya kepala sekolah misalnya, karena anggaran kita terbatas, saya prioritasnya bukan itu, tapi saya ada prioritas yang lain yang harus didahulukan anggarannya misalnya. Itu kan tidak menutup kemungkinan, dan itu suatu hak saya pikir, suatu hak kepala sekolah untuk menentukan. Bahkan mungkin dia wajib menentukan prioritas. Jadi beliau bisa mengarahkan Wakaseknya untuk bergerak mau gimana nih gitu. Jadi jangan sampai misalnya ya ini mungkin bukan curhat ya, kan di kurikulum lebih sedikit anggarannya. Jadi ketika kita punya program gini tapi nggak ada dana, kemudian kepala sekolahnya misalnya mendukung, harusnya dia kan bisa memposisikan, oh iya nanti saya ambilkan dari yang lain karena menurut saya prioritas ini lebih duluan harus dijalankan. Ada bala bantuan seperti itu. Jadi intinya bermuaranya tetap ke pengambilan kebijakan yang paling utama. Jadi kita tuh hanya pengumpul bukti, dasar hukum, latar belakang gitu kan, lalu diajuin ini loh Pak. Terus misalnya kata kepalanya, oke jalan, udah jalan. Untuk hal yang pengambilan gitu. Cuma kalau untuk yang kelas kelulusan, saya pikir bukan sesuatu yang rumit kalau di kita, justru nanti yang rumit itu kesusahan. Nah itu saya aja ketika misalnya ditanyain harus gimana, terus terang intinya logika ke saya kadang nggak jalan. Atau misalnya kita perempuan tetap ada dasar kasihannya lebih besar gitu. Jadi terus kita ketakutan, was-was bener nih berita acaranya betul nggak nih, sampai menyatakan dia misalnya dia mencuri. Nah sampai ternyata bukan, kita udah bikin keputusan, kita sudah mempercayai berita acara pemeriksaan itu ternyata salah. Nah hal-hal yang seperti itu kan lebih menakutkan sebenarnya daripada dibanding di bagian kurikulum. Karena kurikulum itu kan pakai proses. Kita anak ada aneh-aneh aja kan prosesnya panjang sama 6 bulan. Sedangkan kalau pelanggaran kita tidak tahu kan, tidak ada aba-aba tuh. Tiba-tiba mencuri, nah udah gitu kan, kita aja nggak tahu kan kemarin misalnya si A itu ada bakat-bakat untuk mengarah ke sana kan. Sedangkan di pembelajaran udah kelihatan si A dilaporkan sama guru Pak Haris misalnya, ceritanya kurang si B gitu. Kita kumpulkan bukti sampai pada akhirnya kita menyatakan oh iya memang anaknya seperti itu. Atau misalnya oh enggak, anaknya sebenarnya bisa, cuma karena dia nggak betah di sini kan. Ada pencegahan jangka panjang kalau dari kurikulum untuk kelompok saya, dari nilai, dari segala macam. Beda dengan yang pelaksana pihak kesiswaan itu kan kejadiannya bisa dadakan, bisa yang nggak nyangka ya dia seperti itu kok tiba-tiba, nah gitu kan. Ada kejadian yang seperti itu yang mengakibatkan misalnya dia diskor setahun akhirnya nggak naik kelas, atau bahkan dia dikeluarkan gitu. Agak lebih pengambilan keputusannya agak kompleks ya. Baik Bu Titin, berarti dari tadi saya bisa simpulkan khusus Bu Titin sendiri untuk kurikulum lebih ke pendekatannya berbasis peraturan ya, karena tadi walaupun kita ada faktor dilema antara kasihan kemudian keadilan, ternyata pernah juga ngasih 70 ya Bu dalam. iya betul, karena itu memang banyak iya kan, karena memang setelah dikasih remedial berulang kali dan ini memang sudah tidak bukan bisa hanya itu sih sepertinya kalau saya karakter amati ya. Iya betul, kalau saya amati selama anak itu memang nurut, saya pikir beberapa guru itu adalah ada faktor kasihannya kan berjalan 75. Sebenarnya ketika di luaran juga tahu, ketika kita KKN 75 kita kasih 75, luaran sana pengguna user atau siapapun harusnya paham kan, oh ini anak nih 75 kok dikasih 75, berarti memang sebenarnya bukan 75 kan. Harusnya mungkin kalau misalnya yang sudah terbiasa membaca ini ya hasil belajar anak tuh, kalau misalnya kalau
misalnya selama dia, nah dulu itu apa ya, dulu mungkin agak fatal ya, dia jarang masuk, panggil nggak ada, terus itu udah berulang kali. Intinya memang sepertinya memang siswa itu sengaja. Jadi kesimpulannya, meskipun ada dilema kajian sama keadilan, kalau pada akhirnya memang dari siswanya sendiri sudah tidak mau di ini ya Bu, Ya, betul, diarahkan betul, sudah nggak mau, kita strict ada aturan ngasih di bawah KKM ya, ya, waktu betul, 70. jadi kita lihat ininya juga, lihat minat anak juga, lihat semangatnya juga. Kalau misalnya dia Attitude terlihat, sikap ya juga ya. terlihat memang mau, tapi ternyata memang nggak bisa mengikuti, ya kita berikan apa ya, berikan penghargaan terhadap atas dia, misalnya usaha dia. Tapi kalau misalnya memang tidak pengen dibantu, ya sudah gitu. Yang penting ada komunikasi dengan orang tua, ada usaha dari sekolah, karena bagaimanapun orang tua tuh tetap menyalahkan sekolah kalau misalnya nilai kecil. Tapi kan gurunya kan, makanya tetap kita harus apa ya, mungkin dari pihak saya, dari kurikulum mengumpulkan bukti, oh kita bisa ada pembinaan ke siswa, dipanggil, harusnya ya maaf mungkin saya juga administrasinya kurang bagus dari pihak mereka, konseling, dia harus ada catatannya tuh, konseling tanggal sekian, misalnya isinya apa, dia nggak perlu foto, mungkin kayak sejenis buku apa ya, buku catatan aja kali ya, agenda versi misalnya ini. Jadi kita memang melakukan itu, kemudian ya diberitahukan juga kepada orang tua, tentunya khusus bagi peserta didik yang memang sudah ditandain. Pokoknya kalau di kita mah sebenarnya ya lebih itulah, lebih sesuai dengan peraturan ya, ya. betul, tidak ada yang gimana-gimana, tapi tetap misalnya gini, sesuai peraturan kejam banget ya, enggak juga, kita tetap sisi itunya ada gitu. Karena kan kita mendidik ya, ada mendidik ya, itunya berusaha mengarahkan siswa menjadi lebih baik. Terus juga pada akhirnya beberapa siswa kita yang biasa-biasa saja juga ternyata di luar sana menjadi pintar gitu ya, karena mungkin yang memang tidak kerasan di asrama dan sebagainya gitu. Baik Bu, memang dari seni kepemimpinan itu seni mengambil keputusan, meskipun berbasis peraturan tetap ada sisi-sisi yang perlu dipertimbangkan. Jadi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul, dan itu gitu ya, apa yang mungkin, makanya kalau saya tuh ngerasanya seorang kepala sekolah atau calon kepala sekolah, walaupun itu nggak ada jaminan, dia harusnya memang dari usia sudah matang. Gitu tuh. Ini nanti yang akan masuk di sesi pertanyaan yang terakhir, karena ada sesi apa ya, maturitas. mengasah ini tuh, mengasah oh harus begini nanti. Nah itu tuh kadang dia agak jaminan sih sebenarnya, ketika usia matang dia akan bijak. Tapi teorinya ya secara generalnya ada maturitas, ya, itu pengalaman jadi kalau dari terlalu keputusan. muda tuh, kalau sudut pandang saya betul itu kurang, secara belum. general didukung, bukan nggak bisa, belum aja. betul. Nah untuk mengantisipasi hal-hal di luar dari aturan tidak tertulis, mungkin apa ya, SNI gitu kan, standar nasional Indonesia, tidak sedetail itu kan, ada yang tidak tertulis ternyata diterjemahkan oleh setiap orang berbeda-beda gitu. Terima kasih Bu Titin, jadi pencerahannya ya. Jadi tadi itu meskipun siswa yang dapat 70 itu yang memang sudah dipertimbangkan, sudah dikasih sudah dikasih kesempatan dengan penugasan dan sebagainya, memang dari siswanya tidak mau, ya sudah dari sekolah itu sudah matang karena dari peraturan, kemudian sudah dirapatkan juga ya Bu, itu dengan semua. Jadi tidak buru-buru, dari sisi kurikulum juga memberikan keputusan. Nah, terkait pertanyaan yang ketiga Bu, dalam pengambilan keputusan itu secara jurnalnya itu ada 9 langkah. Nah, 9 langkah yang terakhir itu setelah membuat keputusan adalah kita merefleksikan. Kadang-kadang di kita itu kan perlu hati-hati ya, karena kita kan begitu ketok SK Palu, SK keluar, ya sudah itu menjadi konsekuensi bagi siswa. Nah, kalau menurut Bu Titin baiknya bagaimana? Apakah refleksi itu dilakukan setelah ketok palu atau sebelum SK ini keluar harus refleksi dulu supaya pengambilan keputusan kita itu tidak
tidak salah, sehingga kita tidak merasa bersalah tuh habis ngambil keputusan tuh, iya. tidak merasa berdosa dan bagaimana itu kalau dari Bu Titin bagaimana sudut pandang? Nah, kalau dari saya sih intinya refleksi itu setelah. Oh, refleksi itu setelah SK diambil, Iya, setelah betul. ketok palu. Betul, karena SK ketika gini, pengambilan keputusan kan berdasarkan fakta yang ada. Betul. Setelah itu baru nih, makanya saya juga setiap ada anak yang skor misalnya, atau misalnya nilainya gimana. Terus terang mungkin walaupun bukan salah saya, Iya. tapi tetap saya merasa bersalah. Setelah itu saya akan mikir, saya sudah berbuat apa terhadap anak itu, usaha saya terhadap anak itu apa. Kalau tidak ada, berarti rasa bersalah saya makin tinggi. Tapi kalau misalnya ternyata saya nggak apa-apa, saya sudah ngobrol sama dia, saya sudah memberikan semangat, saya sudah memberikan arahan sebagaimana layaknya. Mungkin kalau bukan boarding school kan nggak mungkin ya, kalau kita kan sebenarnya kalau mau bisa kan. Dan saya mungkin pernah lah dulu, walaupun misalnya tidak dalam setahun 2 tahun belakangan ini, tapi saya pernah menerapkan itu. Jadi intinya, oh ini anaknya, dan saya sayang sama dia misalnya, kebetulan karena saya wali kelas saat itu, jadi saya sampai saya ikutin gitulah, saya ikutin intinya jangan sampai dia aneh-aneh, karena anak tuh bagaimanapun ya tetap sih kalau digituin, karena mereka masih di bawah 17 ya, Kedewasaannya. belum, akhirnya ya mungkin ada perubahan juga. Jadi saya mah kalau misalnya kita mau refleksi sebelum diketok palu, ini udah jadi Pak. Nanti gini, itu mah misalnya ya, oh nilai KKM di bawah 70 misalnya, nilai KKM nilainya 70 misalnya gitu. Kita merefleksi, oh ini gurunya ini misalnya, dan gurunya jarang masuk. Nah kalau itu urusannya jadi panjang dong. Biarkan itu menjadi urusan kesalahan gurunya kalau menurut saya. Makanya setelah pengambilan keputusan ketok palu, baru ini apa yang salah nih, anak itu kenapa bisa dapat 70, coba misalnya gurunya siapa. Oh enggak, dia baik-baik aja kok gurunya, nilai yang lain bagus-bagus, berarti memang ada yang sesuatu yang salah dengan siswanya. Kalau ada yang sesuatu dengan salah dengan siswanya, selama pembelajaran kita sudah melakukan apa, kita sudah melakukan konseling apa, kita sudah sering ngajak ngobrol dia nggak, biar dia bisa curhat ada permasalahan apa. Kalau sampai pada titik temu, oh ternyata memang kadang ada beberapa siswa yang seperti sengaja kan biar dikeluarkan, ya sudah. Tapi intinya refleks itu wajib. Termasuk dulu yang pernah satu kali masa tuh, jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gurunya ngasih KKM di bawah nilai di bawah KKM, dan itu hampir tidak naik kelas. Saya saat itu berontak dong. Saya saat itu berontak nggak bisa ini, dari awal tidak ada pemberitahuan. Nah kan kalau sekarang kita lebih terbuka ya, hanya kayak Pak Haris, si A ini loh, si A, kan itu udah terdengar tuh, walaupun misalnya dalam bentuk sesuatu yang tidak formal, tapi kan ada laporan seperti itu. Kalau dia tuh nggak ada, terlihat seperti tenang, tiba-tiba di di situ saya mulai intinya kayak tidak terima nih. Sempat menerapkan dulu beberapa bulan, saya pernah rapat evaluasi ya, tapi karena memang ini kita keseringan rapat, jadi akhirnya kita berhenti juga. Memang bagusnya itu tuh rapat evaluasi pembelajaran setidaknya ya mungkin sekali lah di tengah-tengah, ya syukur-syukur sebulan. Cuma kalau sebulan kan kita ikutan rapat segala macam, jangan-jangan kita menghabiskan waktu karena kita gurunya sedikit gitu lagi, beda dengan guru luar kan. Guru luar kan lebih fokus ya, tim ini gitu. Kalau ini kita tuh rapat itu lagi. Tapi memang yang bagus seperti itu, evaluasi, jadi kita bisa memantau anak di akhir itu nggak kaget. Tapi sejauh ini sih kalau teman-teman sepertinya kamu itu juga tidak nanya ya, teman-teman juga nggak ditanya juga ngasih tahu duluan, sebenarnya nggak yang ini. Tapi yang saat itu tuh saya lupa lah, Bapak sudah mengajar di sini, intinya tenang, bukan saya yang lakasnya, belum jadi lakasnya, tiba-tiba itu dan diancam tidak naik kelas. Wah itu bisa marah orang tuanya kalau kayak gitu. Apalagi dari faktor nilai saja. Kemudian faktor nilainya anaknya sudah baik-baik saja, tapi guru nggak mau ngasih nilai ini, tetap nilai kecil.
Ini pas awal-awal ini SMK kali ya, kitanya masih pada idealis gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih refleksinya tetap sebelum Pak, setelah. Setelah. Kalau sebelum malah apa yang mau bawa harapan dari sebelum, malah jadi setelah kita misalnya ya, setelah tahu kepala sekolah yang salah kita, memang apakah SK mau diubah? Tidak kan? Jadi biarkan, oh sudah, ini berdasarkan data ini. Cuman memang kalau itu hal yang besar, orang tua wajib tahu. Jadi orang tua juga ini tidak kaget. Dan itu sesuai dengan jurnalnya, bahwa refleksi itu setelah hasil keputusan. Dan meskipun refleksi setelah hasil keputusan, tapi keputusan itu memang sudah matang ya Bu, jadi tidak menimbulkan penyesalan ya. Iya betul, makanya fakta-fakta harus kuat. Fakta-fakta Kalau harus kuat, pihak pengumpulan saya informasi. sendiri, Iya. ketika itu masih abu-abu, saya lebih memilih untuk menyelamatkan. Masih ketika fakta masih belum clear Iya ya. betul, karena saya lebih apa ya, tingkat rasa bersalah saya akan lebih tinggi jika ternyata saya memberikan keputusan yang salah kepada peserta didik sehingga mengakibatkan masa depan mereka Iya. rusak ya, berubah lah ini. Iya. Jadi kalau yang masih abu-abu saya lebih memilih untuk menyelamatkan, kecuali kalau sudah pasti ya. Betul. Yang banyak lah yang abu-abu itu apa ya, mungkin kalau dari kita sih kayaknya dari kurikulum nggak ada yang abu-abu ya. Kalau dari abu-abu itu dari sikap kan Iya, ya. sikap ya, karena persepsi guru terhadap Iya sikap betul. itu Atau kan. misalnya ada satu pelanggaran tapi buktinya nggak cukup, Nah, tapi benar. di sekeliling orang dia yakin, kan nggak Iya, cukup iya, yakin, cukup, ya. nggak bisa tuh. Benar. Atau misalnya hanya sekedar terlihat CCTV dia jalan di situ, Iya. itu nggak bisa, kecuali ada bukti pendukung yang menyatakan oh iya dia mengambil apa misalnya ya. Tapi kalau hanya sekedar itu pasti ngambil, nggak jaminan. Gimana kalau posisi kita seperti itu, kita ada perlu kita lewat, pas kebetulan di ruangan itu ada yang hilang, oh dia lewat di situ misalnya ya, pasti ngambil, kan nggak bisa juga. Nah yang abu-abu seperti itu yang kalau saya lebih memilih mengamankan. Oke. Kecuali ada bukti pendukung. Kecuali ada bukti. Ya kembali lagi itu salahnya jadi kesiswaan. Cuman ya kita juga kan sebagai tim anggota rapat, intinya ikut memberikan masukan. Nah itu tadi dari kuncinya adalah tetap harus diperkuat di pengambilan fakta dan datanya dari Bu Titin. Kemudian ini Bu Titin, ada soal dari LMS terkait simulasi masalah. Jadi saya ingin lihat dari cara pandang Bu Titin dari LMS terkait bagaimana mengambil tindakan. Ini misalkan begini, misalkan Bu Titin sebagai kepala sekolah, kemudian ada salah satu gurunya yang dia itu ngajarnya bagus, tapi secara emosional dia itu nggak stabil, kadang marah, kadang mut-mutan begitu, sehingga menimbulkan komplain bagi siswa dan guru. Ini kok guru tidak stabil emosinya, kadang membentak seperti itu. Nah di sisi lain guru tersebut juga memiliki permasalahan dengan kejujuran, dia secara dalam membuat anggaran, perancangan atau apa itu banyak hal-hal yang dimanipulasi. Di sisi lain guru tersebut juga memiliki istri yang sakit keras, yang memerlukan biaya yang besar. Pada akhirnya Bu Titin harus memutuskan bahwa guru tersebut harus berhenti di sekolah Bu Titin. Kemudian guru tersebut akhirnya kan harus mencari sekolah lain. Nah di sekolah yang dituju itu kebetulan yayasan yang Ibu Titin kenal, dan yayasan yang dituju itu meminta Bu Titin untuk membuat Bu Titin membuat rekomendasi apakah yang akan Bu Titin lakukan terkait guru tersebut, terkait dengan dilema tadi antara kejujuran atau kesetiaan, keadilan, adil seaturan, kasihan juga lihat istrinya dan sebagainya, kepentingan individu lawan kelompok, karena ini kan berarti individu lawan keluarganya si guru tersebut.
Kemudian ada jangka pendek, jangka panjangnya ya ini kalau jangka pendek, jangka panjang, jangka pendeknya sekolah Budikin udah aman. Sekolah yang ditunjuk bagaimana? Nah ini bagaimana Budikin? Saya mungkin melihat yang itu tergantung prosesnya ya. Kalau Oh, saya tuh tergantung menghargai proses. proses. Menghargai itu. Intinya ya kembali lagi, ketika saya membuat keputusan, ketika saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak membuahkan hasil, ya sudah, keluar nggak jadi masalah. Contoh misalnya ada satu kelompok lah misalnya timnya tidak bekerja dengan baik, nggak bisa kita ujuk-ujuk kan, berusaha mensurvei temen-temennya gimana, nggak bisa kalau saya. Intinya kita panggil mereka, ini contoh yang kita dulu ya, bukan yang tadi dia masih panggil mereka, kasih tupoksi, kamu ngerjakan A, B, C, D, E, ini akan menjadi satu apa ya, tolak ukur. Intinya ketika kalian berhasil melaksanakan tugas itu, atau misalnya atasan mereka tidak komplain, berarti dinyatakan kompeten kan, gitu ya. Nah, kalau ternyata misalnya dalam perjalanannya, misalnya nih si A itu tugasnya membuat SK, si B membuat surat, si C dari misalnya mengatur siswa misalnya, kita kasih tugas itu juga, kita panggil kan, intinya ada komplain terhadap mereka yang dinyatakan kurang aktif dalam bekerja ya. Nah yang pertama saya lakukan adalah memanggil mereka, memberikan tupoksi. Nah tupoksinya itu kita pantau berjalan nggak. Kalau ternyata berjalan, ya berarti memang mereka sanggup membuktikan kepada teman-teman yang lain kita kompeten. Tapi tentunya ternyata mereka harus dipantau ya. Kalau ternyata misalnya tidak berjalan, mesti ditagih, SK-nya udah jadi belum? SK nih harus jadi misalnya Senin, tapi ternyata sudah melewati Senin tidak. Nah jadi ketika kita mengeluarkan itu, ya udah dia tidak mengerjakan pekerjaannya loh. Jadi kita ada itu dulu, ada warning dulu, kemudian ada yang memang ada apa yang harus dikerjakan, hasilnya apa. Kalau tidak ya berarti kita nggak jadi masalah mengeluarkan mereka. Termasuk yang tadi. Yang ini dalam kasus ini secara intinya ada proses yang saya hargai, ada prosesnya. Jadi ketika misalnya dia temperamental, ini ya saya panggil dulu gitu. Ini sudah ditegur berulang kali. Nah udah berarti ditegur berulang kali, udah misalnya dia tetap sampai KDR, sampai pemukulan enggak? Ini kalau sampai pemukulan, karena kalau dari bahasa saya pikir nggak perlu bahasa yang kasar, bahasa yang halus aja bisa nyelakit kan. Kalau masalah kekerasan verbal gitu kan, kalau misalnya ternyata misalnya itu bodoh banget, misalnya anak seperti yang saya ajar selama ini sebodoh biasa aja kan, tapi dalamnya kan nyelakit gitu. Jadi bentuk apa dia kekerasan ininya tuh, misalnya dia nggak mukul, dia tukang bentak-bentak misalnya, misalnya gitu kan. Selama misalnya tidak ini ya saya nggak masalah kalau saya. Terus kalau misalnya anggaran apa ya, kalau anggaran sih kalau saya nggak bakal saya pakai lagi. Nah berarti Dia nggak bakal saya pakai lagi. Jadi kalau misalnya saya merasa iya tetap sisi ya, dia punya keluarga yang misalnya sedang itu sakit keras gitu kan, saya tidak akan memposisikan dia ada di anggaran, saya pindahkan. Menjadi sesuatu yang tidak ada anggarannya. Coba dia nyaman tidak? Kalau orang tidak nyaman, dia akan bereaksi lebih, misalnya cari objekan di luar. Yang awalnya mungkin pekerjaannya bagus, siapa tahu karena dia memang membutuhkan uang di luar, jadi dia tidak bagus. Ya intinya jadi ada proses dulu, dan saya tidak keberatan ketika dia dikeluarkan, barangkali di tempat lain dia bisa lebih berkembang. Tapi intinya dari saya harus melakukan usaha dulu. Baik misalnya memindahkan posisi, memberi teguran, misalnya. Kalau saya nggak bisa menjebret, nggak bisa. Berarti kuncinya adalah ada manajemen dulu terkait hal-hal yang tidak fatal, tapi yang fatal tetap yang terkait anggaran tidak bisa ditolerir. Misalnya maaf ya, saya mukul sampai berbekas segala macam, jelas-jelas itu kan ada undang-undang. Iya, kalau yang seperti itu. Makanya tadi
kekerasan apa dulu, bentak-bentakan kan, ya kadang bukan hanya bentakan kan, guru juga ada yang suka ngomong lain lagi Iya. sama aja kan juga menyakiti kan, atau bahkan jangan-jangan anak tuh sudah nggak keberatan dibentak-bentak, tapi justru anak keberatan kalau misalnya kayak diomongin nyelkit gitu ya, tapi ternyata nancep gitu kan, ada juga kan misalnya anak yang seperti itu. Jadi memang apa ya, nggak bisa misalnya oh dia kasar lah, walaupun secara teorinya ya memang nggak boleh kan membahasakan misalnya meninggikan suara segala macam itu kan ya, itu kan bukan militer ya, teorinya seperti itu, tapi kan dalam pelaksanaannya tetap aja mereka berbuat gimana, intonasi kita juga akan naik. Maaf ya, mungkin saya dulu nih, saya marah sama si B di satu kelas, ternyata yang sakit si C, sakit hati, dan dia gaduh ke temennya, dia sakit hati sama Bu Titin ini. Saya bingung kan, saya nggak marahin dia ya, tapi ternyata saya malah yang marahin si anak ini, tapi di kelas. Jadi ya gitu akhirnya ya kayak gitu mah. Ini Pak, apa ya, bukan relatif ya, apa ya, jadi tergantung misalnya keberatan tidaknya itu tergantung, kan ada yang misalnya anak apa siswa yang kalau gurunya sering bercanda ada yang suka keberatan. Iya. Aku biasanya bercandanya ada sebelah fotografi gitu ya, maaf ya, mungkin ke arah yang ada sedikit-sedikit asusila yang mungkin terlalu kasar, atau bahkan mungkin anak laki-laki senang-senang aja kayak gitu, anak perempuan ada yang tidak. Tapi intinya pengambilan keputusan harus pakai proses aja, Oh ya. baik dari segala macam, tapi intinya ya nggak jadi masalah ini. Toh juga ketika si yang bersangkutan, ketika kita misalnya udah keluar memindahkan, jadi saya tadi udah siap-siap kan, oh si ibu nih tidak berkenan nih terhadap saya, dia sudah punya ini, daripada bisa tiba-tiba bikin kaget. Nah, posisi guru yang bersangkutan kan memang sudah dikeluarkan. Nah sekarang Bu Oh, Titin yang ada rekomendasi. dilema rekomendasi gimana? Kalau rekomendasi mungkin saya jujur ya, Jujur, oke. Tadi jujur. karena maaf kemarin itu termasuk saya sempat kecewa ketika di kita ada yang intinya kayak kita taunya dari orang lain tuh. Jadi ketika saya sendiri yang mengkonfirmasi di sekolah induk, sekolah induknya nggak ngasih tahu, padahal itu fatal loh, dan saya itu kecewa itu. Tapi tujuan si sekolah induk itu tidak mau menyebarkan aib. Iya. Tapi kayak gitu loh, Merugikan kita instansi lain ya. masih mending maaf kalau hanya sekedar anggaran. Anggaran dia korupsi, udah tinggal buang kan. Tapi kalau maaf misalnya susila, Oh iya. ya harusnya tetap dikasih tahu, mungkin kita harus kasih tahu. Tapi ya mungkin kita kasih tahu nggak usah secara mendetail. Iya. Atau misalnya nggak perlu diungkapkan, kita tarik garis besarnya saja, misalnya maaf gitu. Gimana rekomendasinya? Hati-hati ke misalnya anggaran nakal, kalau bisa jangan dikasihkan di tempat bagian itu. Intinya kita kasih masukan plus minusnya. Tapi intinya ada sekolah orang yang menutup-nutupi hal seperti itu, dan tujuannya tidak mau dan si Wakasekulernya tidak mau, ya itulah intinya mengamankan sekolah dia. Kalau kayak gitu saya kan jadi menarik kesimpulannya, oh ya sekolahnya aman, terus sekolah kita jadi ini kan jadi maksa seperti itu. Oh kata saya harus, kecuali misalnya ya kalau hanya sekedar itu kan gibah, dia jarang masuk, ya kalau misalnya sekedar jarang masuk tapi udah ya kadang-kadang aja kok nggak perlu ya. Tapi yang titik fatal misalnya kayak tadi, karena dia ke arah agak temperamen, kasih tahu. Hanya begitu, nggak usah sampai detail, perlu. Berarti senada dengan yang wawancara sebelumnya dengan Pak Abdul Arif bahwa kalau untuk pedagogi masih diperbaiki, tapi kalau sudah karakter, sudah menyangkut kejujuran, asusila itu memang sudah fatal, tidak bisa ditolerir. Terus pertanyaan yang keempat, nah ini dua pertanyaan lagi. Yang keempat, karena sebagai pimpinan itu kan
tidak bisa lepas dari 4 di 5 itu. Nah, bagaimana Bu Titin menjalankan peran itu, amanah itu, supaya 4 di 5 itu tidak mengganggu Ibu dalam pengambilan keputusan? Karena saat ini posisi saya bukan kepala sekolah. Iya, itu agak dikasih. Ini kan sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Kan saya ininya belum pernah beda Pak, Oh, soalnya beda. karena saya juga selalu melihat misalnya melihat soal seperti ini, saya kalau jadi seperti itu saya akan gimana ya? Iya. Kan saya galau luar biasa itu. Iya. Nah, mungkin kalau saya lihat beberapa pemimpin, dia meminta masukan pemimpin yang lebih tinggi Oh iya, setingkat. ada uji panutan memang ada. Iya, jadi akhirnya dia juga punya pegangan, punya oh nggak apa-apa, keputusan saya ternyata didukung, dukungan seperti itu, gitu. Jadi kalau untuk wakil ya kayak saya di kepala sekolah, saya kan mencari dukungan kepala sekolah. Gitu. Jadi ketika gini-gini, tapi misalnya teman-teman bereaksi nih, guru-guru nggak suka gini, tapi ketika saya dapat dukungan kepala sekolah, ya sudah, kepala sekolah sudah mendukung dan ini bukan sesuatu yang fatal gitu ketika saya lakukan. Pengambilan keputusan yang independen, tidak ada dukungan yang sekali yang ada tidak pengalaman. Yang kayaknya nggak perlu dukungan, ini memang harus dijalankan. 4 di 5 itu gimana? Kayaknya kalau kurikulum nggak ada ya, tapi memang beberapa ada, misalnya ya seperti itu tadi. Yang 70 nilai tadi 70. Bukan. Misalnya ya ketika ada satu masalah, bukan satu masalah, satu keadaan. Mungkin saya ini pernah berpikir kalau saya di kelas sekolah saya bakal A. Jadi ada keyakinan diri. Kalau saya merasa A itu lebih efektif, lebih efisien, lebih bermanfaat dan lain-lain dibandingkan mengambil keputusan B. Jadi ada, kalau bahasanya yang sudah langka itu ada opsi trilima gitu. yang ya, Titin itu diambil opsi trilima. Contoh ya, saya contoh. Itu kan saya posisi saya sebagai wakaf, apakah saya ketika menjadi KFC akan seperti itu? Gak jaminan, karena sudut pandang yang berbeda tuh, ada intinya ada pembisik. Ada pembisiknya dari mana-mana, atau tuntutan dari pusat diklat misalnya, dari eselon kita, contoh misalnya. Nah itulah tadi yang ditanyakan, bagaimana 4 Contoh di 5 itu bisikan semua itu bisa ideal di itu. Nah, karena saya belum pernah mengambil keputusan seperti itu kan, karena sejauh ini pengambilan keputusan yang biasa-biasa saja. Tapi bisa colong kan. Kalau lihat fenomena, ngapain sih? Harus keluar jalan. Iya. Kok seperti kesannya nggak sekolah dan kurang bermanfaat. Saya begitu. Apa coba? Mereka langsung diterima di sana. Tidak, ketika diterima pun mereka banyak jarang yang kerasan gitu. Kenapa kalau kita nggak memanfaatkan yang di Pulau Jawa? Ya memang ribet misalnya, tapi kita bisa mencoba. Kan kita tahu itu contoh itu. Jadi kayak ada keyakinan dari saya yang misalnya buat apa? Saya kalau misalnya saya bakal begini. Tapi ketika nanti saya jadi KFC, jangan tuntutan kapus, ses badan harus merasakan HTI. Nah, itu harus mau nggak mau harus nurut kan, kalau saya sih. Ada arahan itu dan memang kita mampu, susah untuk menolak. Kecuali memang kita tidak mampu, ya misalnya gimana caranya lulusan kita harus kerja di HTI semua, atau misalnya arahkan ke Jepang. Enggak gitu. Kalau kita tidak mampu, sudah sebisanya aja. Tapi kan kalau hanya sekedar kayak pemilihan tadi ya, saya yakin Jawa itu udah efektif efisien, mendingan kita gunakan buat yang lain aja. Si uangnya gitu ya, misalnya pelatihan apa segala macam itu bisa bikin kegiatan macam-macam. Tapi ternyata ketika ada arahan dari yang bos kita, misalnya tolong anak diberikan pengalaman gini di luar Jawa gitu. Dan kita memang mampu kan, secara anggaran kita mampu, dan biasanya memang seperti
seperti itu. Nah itu susah menolak. Oke, baik. Berarti kesimpulannya sesuai dengan jurnal Bu Titin itu kalau secara uji legal nggak ada, uji dilema nggak ada, beliau lebih ke uji intuisinya. Jadi keyakinan, jadi keyakinan dalam pengambilan keputusan Iya, itu dan apa ya, selama dia tidak fatal ya Bu, iya tidak betul, dan berhasil kita fatal mampu dan ya. mampu. Dan itu juga gak ada ya, walaupun misalnya seperti iklan buat anak kok coba-coba, ya memang kalau tidak mencoba kita tidak akan Betul, tahu. betul. Jadi intinya kayak percobaan nih, kayak sekolah kemarin mata pelajaran pilihan. Ternyata ada satu mata pelajaran yang sepertinya nggak efektif ya, nggak, kurang gimana gitu, ya kita hilangkan. Tapi intinya kan kita sudah melakukan apa, pengambilan keputusan tersebut. Ketika dievaluasi, oh ternyata tidak efektif, efisien ya, sudah rubah. Jadi sesuai dengan jurnalnya, uji intuitif, semua uji dipastikan dan dipertimbangkan dari Bu Titin. Kemudian Bu Titin ini terkait kan tadi menyinggung memang aspek maturity kalau bahasa jurnalnya itu dalam kedewasaan itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena Nabi juga diangkat menjadi itu kan usia 40 ya secara Islam. Nah, dari Bu Titin barangkali ada yang mau di-share tips-tips ke guru-guru muda supaya dalam pengambilan keputusan itu tetap jernih bagi yang, karena guru itu kan pemimpin pembelajaran, supaya yang muda-muda itu bisa konsisten berpikir jernih dan tetap kok pada koridornya, tidak terganggu dengan 4 dilema tadi, supaya yang guru muda itu tetap ideal dalam pengambilan keputusan. Dari Bu Titin share tips-tipsnya. Nih, makanya kan kenapa kepada saat itu syaratnya harus fasik kan? Iya. Iya betul, karena memang dia pembelajaran untuk mengambil keputusan ketika jadi dia menjadi wakil kepala sekolah, dia terbiasa mengatur orang, walaupun lingkup kecil ya. Kemudian dia terbiasa menyelesaikan satu masalah, kemudian mencari solusi. Apalagi misalnya kalau kontinu jadi wakasiknya, ya dia akan berpihak pada, akan mengasah kepribadian dia, kebijaksanaan dia gitu kan, lebih diasah. Cuman kadang ada kita lihat bahwa dari sudut pandang saya udah bawaan karakter yang maaf misalnya cenderung dia tuh pilih kasih, maka dia akan selalu pilih kasih. Walaupun dia jadi wakasih bertahun-tahun, tapi dia sifat pilih kasihnya bisa tidak bisa cenderung pengambilan keputusan itu lebih ke nanti keuntungannya akan kemana nih. Walaupun misalnya hal sepele ya, tapi kita bisa melihat, tuh. Itu sesuatu yang nggak bisa dipelajari dan nggak bisa diini. Kata saya itu udah kayak bawaannya dia aja. Kalau kata saya sih, ya agak susah menjelaskannya ya. Tapi mungkin misalnya contoh, nah ini nanti dilihat siapa ya. Ada contoh begini. Kita mau memberikan penghargaan kepada yang sudah mau untuk ikut PKL, jemput, yang bersangkutan sakit, teman-teman sudah bereaksi, jangan, karena takut gimana karena jauh. Kalau saya kekeh, maka saya akan membawa yang bersangkutan menjadi tim saya. Saya akan bertanggung jawab penuh, karena saya pengen beliau memberikan mendapatkan pengalaman, bukan dia pengen membuat baik sama yang bersangkutan tapi dikasihkan ke orang lain. Nah itu contoh ya, contoh pengambilan kebijakan yang kurang gimana gitu. Tapi itu mungkin bawaan, saya pikir ketika sudah dikasih tahu ya, intinya oh secara ini mah pengen baik di mata orang lain, tapi dikasih kerjaan ke kita sendiri. Tapi kalau saya yang jadi paketnya dan saya kekeh pengen yang bersangkutan, saya bawa itu resiko saya. Itu contoh kecil, itu udah bawaan kan. Atau misalnya misalnya lab gitu ya,
misalnya lelet, kemudian maunya menang sendiri. Itu kan walaupun setiap orang ada basic untuk mau menang sendiri, kan ada yang over ya. Nah itu sudah bawaan. Ya, makanya mungkin kenapa ada seleksi. Ini kalau nih mungkin coba ya, kalau di swasta, ketika misalnya suami saya diangkat mau dia jadi supervisor, semua timnya ditanya Pak. Jadi Mau nggak ya? bukan kompeten nggak sih dia kalau saya angkat gitu. Jadi bukan hanya sekedar dites, psikotes, wawancara di ruangan atau di mana, sedangkan di lapangan tidak tahu. Jangan-jangan misalnya maaf saya memiliki penilaian yang buruk dari teman. Kalau di swasta seperti itu juga mungkin hal-hal yang seperti itu bisa jadi. Tapi ya selama ini kan pemilihan ini tuh tetap metodenya seperti itu kan. Intinya dengan diajukan oleh Kepsek atau misalnya mengajukan diri sendiri, ya dia dianggap ini. Padahal di bawah bereaksi tidak tahu. Itu apa untuk mengantisipasi hal yang udah melekat di dirinya yang tidak bisa diubah. Ada hal-hal yang memang banyak kan, misalnya dia baik, jadi kita tidak tahu mungkin kayak gitu tuh. Ada hal yang tidak bisa diubah. Baik dari Bu Titin untuk yang muda-muda, guru muda terkait supaya pengambilan keputusan matang, memang ada baiknya diberikan pengalaman, diberikan mulai amanah yang kecil-kecil dulu ya Bu. Ketika di situ nanti kedewasaan atau kematangan dalam pengambilan keputusan yang akan terbentuk. Yang kedua tadi statementnya tadi karakter atau watak. Nah itu memang di jurnalnya leadership itu namanya trait leadership. Jadi kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari traitsnya, dari watak-wataknya, watak bawaan. Jadi di jurnalnya dan Bu Titin termasuk yang apa itu ternyata bukan, kalau bahasa jurnal itu penganut ataupun termasuk yang mengambil referensi itu, bahwa watak bawaan itu mau tidak mau akan mempengaruhi seseorang terhadap pengambilan keputusannya. Jadi itu namanya traits leadership, bisa dicek di Google. Baik, berarti itu. Nah berarti kalau sudah watak apakah bisa dipoles atau tetap ini? Ya kalau misalnya dia memiliki kelebihan yang lain tidak jadi masalah, dia diberi kesempatan. Tidak diberi masalah. Nah, sambil nanti juga intinya kan ketika berjalan bisa dilihat dan dievaluasi sebenarnya yang bersangkutan menyimpangnya sejauh apa sih gitu loh, ketika memiliki watak yang di masyarakat umum misalnya agak lain, misalnya biasanya terorientasi dan lain-lain, dia diberi kesempatan ketika dia punya kelebihan yang lain. Tapi kalau misalnya dia maaf tidak punya kelebihan apapun, udah wataknya begitu, ya buat apa diberi kesempatan? Kecuali maaf mungkin yayasannya, yayasan kan pemilihannya mungkin beda berdasarkan kepengurusan keluarga dan lain-lain, itu kan lain lagi. Kalau misalnya umum, saya pikir nggak jadi masalah kalau diberi kesempatan, karena pada akhirnya yang bersangkutan membuktikan kompeten tidak gitu. Siap-siap Bu Titin dapat 2 poin dari diberikan amanahnya mulai dari yang kecil, tanggung jawab yang kecil. Yang kedua adalah pemantauan dari traitsnya, nanti ada penyimpangan nggak di situ, nanti ada monitoring di situ supaya orang itu untuk barangkali yang guru-guru muda mau latihan bagaimana supaya dalam pengambilan keputusan itu tetap berpikir jernih. Terakhir Bu Titin, dilema. Jadi memang 4 dilema itu kan kesetiaan lawan kejujuran, kebenaran lawan keadilan lawan kasihan, individu lawan kelompok, kemudian jangka pendek, jangka panjang. Dilema itu selalu melekat. Pada akhirnya ketika kita selalu mengambil tindakan yang ideal, kita nanti akan diberi label-label khusus, yaitu labeling bahasa jurnalnya. Pada akhirnya kita juga akan makin kecil juga circle yang kita punya. Jadi kita akan mulai kehilangan orang-orang karena kita ideal ya, orang-orang yang terdekat, barangkali circle atau pertemanan menjadi lebih sedikit. Nah dari Bu Titin
bagaimana tips triknya supaya tetap langgeng, tetap konsisten di jalan itu, Maaf. sehingga itu tidak akan mempengaruhi apapun keputusan yang diambil selama amanah itu masih terikat. Jadi bagaimana kehilangan Oke. circle-circle pertemanan, karena kita makhluk yang sosial. Silakan. Ideal itu relatif ya. Oh, ideal tuh ya. Ketika kita memberikan nilai 70 ke siswa Hmm. atau 75, sebenarnya kita udah menurunkan keidealisme, Pak. Hmm. Di situ aja kita sudah tidak ideal ya, maaf saja. Cuma memang bedanya ada yang memang maaf, misalnya ada yang 100% idealisme tinggi, atau misalnya dia turun 80 dan 70. Kalau pribadi saya sendiri sih tetap sisi humanisme dan kasihan itu melekat ya, makanya sebagai pengambil keputusan intinya saya harus itu yang tadi proses itu tuh, intinya saya nggak suka dia, saya pengen ngeluarin, jadi kalau sakit nanti saya dibenci, saya harus gimana nih biar jalan tengah. Kalau masalah dibenci mah ketika kita naik level ya, dari guru kita dibenci siswa, kita jadi wakasek kita dibenci dari guru dan siswa. Jadi kepala sekolah kita yang membenci banyak, wakasek, TU, siswa makin banyak, itu risiko. Cuman memang ya itu, jadi kita mencari jalan tengah ya, kayak tadi lah, kita masih mengasihani anak itu ketika dia tidak mampu, tapi dia nurut dan lainnya, udah kasih 75 aja, udah itu udah tidak ideal. Kalau saya tetap memadu-madankan ideal dan tidak ideal, terus terang, tapi tetap jangan sampai maaf saking karena kita tidak mau dibenci, misalnya kita udah kasihan anak itu bisa dia mencuri, udah ini aja bisa biasa aja, mungkin takut dibenci atau gimana ya, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kita tetap itulah mungkin apa tadi yang intuisi kita ya, jadi kita ya, saya mengatakan saya harus mengasihani orang itu, kenapa, latar belakangnya apa, itu tetap jalan. Gitu, tetap. Jadi harus ada diambil, tidak, oh gak bisa gini, oh dia jarang masuk, udah pecat, nah itu dia harus sama saya. Kalau ketika kita berproses aja kita sudah ini loh Pak, udah. Jadi saya pikir semua pemimpin itu jarang lah yang kayak gitu ya, pasti tetap kayak di swasta aja kan masih ada SP1, SP2, SP3 gitu. Masih ada pengampunan. Tapi jalan dibenci, jalan ditinggalkan circle akan diambil. Enggak, gini aja, buru-buru jadi kepsek, maaf, jadi wakasek aja itu sudah diambil. Sudah, iya, dengan saya menyambut dia di wakasek, tadi saya siap maaf diomelin guru-guru segala macam atau siswa, itu memang resiko. Tapi kan memang lingkupnya kecil, kepala sekolah juga hanya lingkupnya kecil gitu ya, mungkin makanya kenapa ada orang yang sampai ada yang saya nggak mau jadi eselon, saya mau fungsional aja, ya dia tidak nyaman dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi fungsional kan kita apa lebih ini, kepala sekolah aja kan fungsional kayak saya ini, saya siap jadi misalnya kepala sekolah. Kenapa? Karena saya tahu selama 4 tahun saya jadi guru lagi. Tapi kalau saya nggak siap jadi eselon 4 kepala seksi, kenapa? Saya akan selamanya jadi itu. Atau kalau saya beruntung saya akan naik jadi eselon 3. Intinya beban tanggung jawab segala macam makin naik kan, faktor dibenci orang makin tinggi, makin naik makin ini. Tapi kalau enaknya mungkin ketika ada yang saya berani kemarin puncak tingginya disuruh daftar, saya berani. Kenapa? Gak apa-apa, cuma 4 tahun penghiburnya itu kan nanti saya akan kembali jadi itu. Coba kalau misalnya sanggup gitu, karena faktor itu tuh memang pasti ada Pak, tidak mau dibenci orang pasti, siapa sih yang mau di ini tidak nyaman. Kita bekerja dengan teman terus konflik itu tidak nyaman. Cuman ininya kita meminimalisir itu.
kan kita juga sama teman sebelum kan begitu sering kadang mungkin ada terjadi konflik. Jadi gimana caranya kita meminimalisir konflik. Dan itu memang sudah diambil ya, maksudnya Betul. kehilangan teman itu sudah diambil Iya, ya. iya betul. Jadi apa ya? Makanya yang kalau misalnya DPR, anggota DPR, kita kan masih harus gini. Coba dia jadi anggota DPR, akan gimana? Guru-guru juga gitu kan. Makasih tuh harusnya gini. Coba kalau dia sifat kasih gimana? Dia emang udah siap dikritisi. Kalau definisi yang meminimalisir circle itu maksudnya itu akan lebih banyak kekasihannya atau kejujurannya, jadi biar benang merahnya Masih teh tergantung kondisi ya. jadi memang Kayak yang tadi misalnya maaf ada kasus yang dia harus dikeluarkan, terus asusila, nggak perlu kasihan. Nah itu Gitu. Jadi sampai makanya saya sempat kecewa sama pihak sekolah Indo ketika saya tanya kenapa orang itu dicap misalnya. Dia nggak ngasih tahu ke kita. Gitu. Ini contoh itu. Jadi tergantung konteksnya. Atau misalnya kayak anaknya sedang jarang masuk. Dia jarang masuk siapa tuh diklat. Kemudian ada ini, tapi ada masuknya, kemudian memberikan nilai anak dengan betul. Kadang ada anak misalnya guru ya udah jarang masuk, ngasih nilainya nggak benar. Ada yang kayak gitu ya, itu patut ditandain. Tapi selama ada yang memang masih kita ambil, oh dia ada sesuatu yang masih kita bisa nilai baik, saya pikir kasihan itu tetap bisa di konteksnya terlalu ini ya Pak, karena harus kayak kasus jadinya. Harusnya ngasih contohnya kalau kasus ini ya kayak kalau kasus ini saya mau gimana, itu kan nggak kelihatan saya mau mengambil keputusan seperti itu. Tapi nggak ada rumus lah kalau kata saya Maya, nggak ada rumus pasti 2+2 pasti 4 gitu. Jadi pasti ada hal-hal lain yang memang kita pertimbangkan, dan mungkin itu yang bikin orang kadang nggak mau tuh asep maaf dikecek gitu loh. Saya nulis ijazah aja saya bersalahnya lama, saya lama, padahal cuma ijazah ya 1 huruf mungkin bisa di inilah, tapi rasanya gitu. Ada perasaan seperti itu, wajar manusia. Berarti pada intinya kehilangan circle itu konsekuensi selama kita sesuai dengan aturan ya Bu, kemudian sesuai aturan, kemudian berpikir intuisinya juga kuat, semua faktor. Dan memang Nah ini yang satu lagi tadi, tidak ada rumus yang saklek kayak matematika 2+2=4, karena leadership itu seni, art of orchestra, jadi seni. Ya benar. Dan itu memang timbul ketika dia terbiasa. Betul. Pengambilan keputusan itu, nah ya makanya mungkin kenapa ya dari segi usia ya maturitas gitu, harus matang. Walaupun gak jaminan ya Pak, bahkan ada mungkin yang udah misalnya udah mendekati pensiun malah seperti anak-anak. Iya itu karena traits-nya tadi, traits leadership tadi, jadi wataknya bawaannya sudah begitu. Siap. Terima kasih Bu Titin atas waktunya, luar biasa, 1 jam 11 menit. Semoga kita doakan semoga beliau the next ini masuk di situ kepemimpinan dari 2029. Amin. Terima kasih Bu Titin atas waktunya sebagai perwakilan pimpinan. Makasih, saya close.